Pagi. Waalaikumsalam Bu Rita. Ada apa ya Bu Rita? Maaf Pagi, bisa mengganggu waktu sebentar Pagi? Ya, bisa Bu Rita. Ada apa Bu Rita? Gini Pagi, saya ingin curhat nih Pagi tentang kegalauan saya, masalah saya Pagi. Ya. eh, Kira-kira dalam curhatan nanti, dalam pembicaraan nanti, apa yang Ibu Rita harapkan dari percakapan ini nanti? Ya, saya pengen ada gambaran, apa sih yang harus saya lakukan Pagi, terus kegalauan saya itu, ada pencerahan sehingga hilang Pagi, nggak mengganggu saya gitu Pagi. Oh, gitu ya Bu Rita. Oh iya Bu Rita. Kalau begitu, kira-kira apa sih Bu Rita masalahnya? Begini Pak Gi, kemarin kan saya dapat supervisi dari pengawas saya ya Pak Gi ya, mengenai pembelajaran saya di kelas. Ya. Kemarin itu saya dapat teguran, kenapa kok tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran saya, seperti itu Pak Gi. Oh, begitu. Jadi Bu Rita dalam pembelajaran di situ tidak menggunakan buku teks ya? Iya, dan saya takut itu nanti apa namanya, bapak pengawas itu kayak kelihatannya agak tersinggung gitu Pak. Oh gitu, oke. Kira-kira Bu Rita, apa yang sudah Ibu lakukan itu, ya Bu Rita, sudah cukupkah dengan memakai buku teks? Menurut saya sih cukup, Pak. Saya menggunakan beberapa media pembelajaran di situ. Ada video, ada buku-buku dari perpustakaan, bermain secara aktif, seperti itu, Pak. Oh, terus kalau sudah cukup, kira-kira ya Bu Rita ya, siswa sudah berhasil atau bisa dikatakan berhasil atau tujuan pembelajaran panjenengan itu sudah dikatakan berhasil, itu dengan menggunakan seperti itu kira-kira sudah berhasil atau belum? Ya menurut saya sudah berhasil, Pak. Soalnya anak itu merasa happy, berganti-ganti media pembelajaran, nggak, terpaku di situ terus. Itu anak merasa senang, lebih semangat gitu, Pak. Udah berhasil ya menurut Bu Rita ya. Oke, Iya, kalau kita buat skala Bu Rita, skala prioritas misalnya angka 1 sampai 10 ya Bu Rita. Apa yang sudah panjenengan lakukan itu kira-kira dinilai berapa Bu Rita? Atau di angka berapa? Maaf, di angka berapa? kalau untuk kesenangan anak, anak happy, angka 10. Tapi kalau untuk berhubungan dengan angka ya, Pak, ya? Oh, iya ya, Pak, ya. Kalau untuk nilai ya, nilai selama ini anak itu memang ada yang beberapa anak yang belum mendapatkan angka di atas KKM sih, Pak. Masih angka 7 ada. Berarti masih di angka 7 nggih? Iya iya. Oh gitu. Berarti panjenengan di sini juga menginginkan di angka 9 atau mungkin 10 misalnya seperti itu. Ya ingin dong, Pak, anaknya biar pinter, ya toh? Menginginkan nggih. Berarti Iya, Anda juga ingin dalam proses pembelajaran jenengan itu berhasil, mhm. tujuannya tercapai kan begitu nggih Bu Rita nggih? Iya. Nggih. Oke, kalau seperti itu Bu Rita untuk masalah ini apa yang mungkin Ibu bisa lakukan dengan eh, melihat permasalahan tersebut? Ya, apakah saya harus menggunakan cara yang lain ya, Pak, ya? Mungkin oh iya ya, Pak, ya, saya mungkin harus menggunakan itu ya, media pembelajaran teks itu ya, Pak, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Pak pengawas tadi ya. Belum saya pernah coba sih, Pak. Ya, mungkin itu, Pak, bisa menggunakan beberapa media pembelajaran dan juga bisa memasukkan media pembelajaran buku teks tadi, Pak. Ya, berarti anu nggih, di dalam pembelajaran itu bisa dilakukan seperti itu gitu nggih, Bu Rita nggih? Iya, Pak, sepertinya seperti itu, Pak. Oke, berita. Kemudian selanjutnya berita dari yang sudah panjenengan sampaikan tadi, nggih, kira-kira rencana Bu Rita ke depannya seperti apa untuk pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil, tercapai tujuannya seperti itu. Biar pembelajaran tercapai tujuannya, ya tentunya saya akan tadi Pak, menambahkan cara saya menggunakan media pembelajaran. Selain cara-cara yang sudah saya pakai, media-media yang sudah saya pakai, saya juga akan menggunakan media buku teks Pak. Berkaitan dengan itu Pak, tentang pengawas tadi Pak, ya saya
Mungkin akan ngobrol dengan ibu kepala sekolah saya, Pak, untuk menceritakan peristiwa yang kemarin dan saya berniat, istilahnya ya meminta maaf atas sikap saya yang kemarin, Pak. Ya, berarti anu ya, hal yang dilakukan meminta maaf nggih, Iya, dengan Bu Pak Kepala ya, Bu Kepala apa Pak Kepala, Bu Rita? nanti saya mau minta maaf kepada Pak Pengawas, Pak. Oh, Pak Pengawas nggih. Nanti saya minta bantuanlah sama Bu Kepala, kan ya saya takut, Pak, nggak ada yang Iya. dampingi nanti. Mantap, setuju sekali Bu Rita dengan ide panjenengan. Jadi hal itu akan menjadikan, saya yakin kepada Bu Rita mampu untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Oke, lalu kira-kira, apakah ada hal yang lain, Bu Rita yang bisa dilakukan selain itu? Enggak, Pak, saya kira cukup itu, Pak. Oke. Cukup nggih? Ya, oke. Baik, Bu Rita, eee untuk komitmen ya berita komitmen apa yang sekiranya sesuai dengan aksi panjenengan nanti? Komitmennya apa berita? Ya, saya akan bersungguh-sungguh tentunya minta maaf kepada Bapak Pengawas, dan istilahnya nanti minta bantuan kepada Ibu Kepala Sekolah, dan saya akan menggunakan lebih banyak media pembelajaran dan saya akan menerima masukan dari orang lain yang tentunya untuk membangun diri saya, untuk membangun pembelajaran saya juga, Pak. Gitu ya. Jadi nanti, apa, mau menggunakan itu ya, media pembelajaran terkait Iya, dengan memakai juga buku teks itu nggih, Bu iya, Rita nggih. iya. Baik, Bu Rita. Kemudian bantuan yang seperti apa, Bu Rita, butuhkan kira-kira nantinya? Dukungan dukunganlah, Pak, nanti dukungan dari kepala sekolah, Pak, Ya. bantuannya ya nanti biar saya, ditemukan sama bapak pengawas, di situ saya nanti akan minta maaf sama beliau. Oh gitu nggih. Jadi, eee, dukungan Bapak Kepala Sekolah itu sangat penting nggih? Tentu, Pak. Nggih, karena betul sekali Bu Rita, kalau kita lihat atau di sekolah itu apapun kegiatannya itu ketika tidak didukung oleh kepala sekolah itu sepertinya tidak akan pernah berhasil. Gitu Bu Rita? Iya, 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 Iya. betul, Pak. Kalau kita Iya, lihat kan seperti itu yang kita alami, ketika kita menjadi guru kan seperti itu nggih, ketika mengajar nggih. Hal iya, apapun pasti kepala sekolah itu sangat sangat dibutuhkan, gitu. betul, Jadi Pak. nggih, jadi penting sekali untuk dukungan dari kepala sekolah itu nggih, nggih. Betul, betul. Apalagi ketika kita membuat misalnya model pembelajaran, kita kan juga butuh Bapak kepala sekolah minta tanda tangan, nggih mboten? Nggih, leres, Pak. Kemudian tidak hanya itu, kita menjadi disiplin dan tidaknya itu kadang-kadang juga karena kepala sekolah juga, gitu Bu Nggih, Pak, Rita. Pak, nggih, saya sudah paham sekarang, Pak, apa yang, saya harus lakukan tadi, Pak Pak Ki. Nggih, Oke, oke. eee kira-kira kapan ya saya akan melakukan ini ya, Pak Kia? Kap mungkin besok Senin, Pak. Oke, Saya berarti akan ya, berarti, Bu Rita akan apa itu, memulai untuk bisa melaksanakan hal yang baik seperti ini atau rencana Bu Rita itu berarti kapan tadi, Bu? Senin insyaallah, Pak. Oh, Senin, Iya, bagus. Lebih cepat lebih baik gitu nggih. Jadi iya. lebih cepat pun lebih baik, begitu. Bu Rita, oh iya, Bu Rita, kira-kira, dari awal hingga akhir dalam pembicaraan kita tadi, itu bagaimana sih ya Bu Rita rasanya, perasaan sebelum panjenengan menyampaikan keluh kesah terhadap permasalahan Bu Rita ke saya, kemudian kita sudah ngobrol dari awal hingga akhir, kira-kira Bu Rita, apa yang sudah dirasa saat ini? Sesudah dan sebelumnya. Ya, Seperti itu Bu Rita. sebelumnya saya masih merasa galau, Pak. Benar enggak ya nanti apa yang harus saya lakukan ya? Saya belum ada istilahnya gambaran di sini. Dan alhamdulillah setelah panjenengan ngobrol dengan panjenengan ini saya yakin dan mantap nanti dia apa yang harus saya lakukan. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, tentunya. Terima kasih ya, Pak Kia ya.
Ya, oke, terima kasih Bu Rita, selamat untuk menjalankan ya Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya untuk kedepannya Bu Rita. Nggih, makasih Pak Oke, Ki. oke, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Pak Ki, monggo Pak Ki ada apa nih? Kok tumben sini? Iya, iya Bu Rita. Begini Bu Rita, saya bisa mengganggu waktunya sebentar? Tentu boleh boleh, monggo silakan. Ibu Apa yang tidak sedang sibuk nggih? Ibu insya tidak Allah tidak. tidak, oke. Kalau gitu gini Bu Rita, saya mau menyampaikan sedikit, saya itu ada masalah dengan keluarga Bu Rita, Mhm, gitu ya. mhm. Jadi, istri saya itu pagi tadi itu marah Bu Rita. Waduh. Ya maksudnya nggak ngamuk, cuma kelihatannya marah seperti itu Bu Rita. Oh iya iya. Mhm. Gitu Bu Rita. Iya kenapa itu Pak Ki, kok sampai marah ya? Eee mungkin Bu Rita, ini kan masanya masa liburan. Nah, Mhm. ini masa liburan dan, pekerjaan saya kan penuh nggih, banyak sekali. Ya, saya mungkin tidak apa, terlalu memikirkan atau tidak menghiraukan keluarga, utamanya istri mungkin. Nah, istri, anak kan juga butuh liburan, gitu Bu Rita. Oh begitu ya Pak Ki. Jadi tadi Nggih, istrinya itu marah karena kurang perhatian ya dari Pak Ki ya? nggih. Iya Baiklah Bu Rita. Pak Ki, mungkin apa sih yang panjenengan harapkan dari obrolan kita nanti Pak Ki? Oke, Bu Rita, saya itu menginginkan dari kegiatan obrolan ini nanti, saya berharap bahwasanya, apa ya, masalah saya itu terpecahkan, Bu Rita. Jadi, Mhm, LMS saya itu selesai dengan baik atau tugas saya itu selesai dengan baik, istri saya mhm, pun juga tidak marah dan tetap mhm. bahagia. Harapannya begitu, Bu Rita. Amin amin amin, nggih Pak Ki. Gini Pak Ki, sebelum kita mulai lebih lanjut ya Pak Ki ya, Oke, nanti kita mau melakukan coaching dengan tujuannya apa? Agar nanti panjenengan bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah panjenengan nanti, ya. oke, Apakah oke. Bapak sudah siap? Atau ada kegiatan yang perlu diselesaikan dulu mungkin? Insyaallah tidak ada, Bu. Siap. Baik Pak Gi. Pak Gi, mmm, apa sih perbedaan perhatian panjenengan terhadap istri, sebelum dan saat mengikuti CGP ini Pak Gi? Oke, Bu Rita. Begini Bu Rita ya, perbedaannya mungkin kalau sebelum mengikuti CGP, waktunya itu sangat banyak sekali luang untuk Mhm, istri. mmm, Waktu liburan kita bisa liburan karena kita iya, sama-sama guru nggih. Tetapi mmm, selama liburan ini, saya itu full untuk di kegiatan CGP-nya. Jadi, kan, untuk kegiatan CGP ini berhari-hari mengerjakan LMS tanpa berhenti nggih. Kalau mhm, yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi akhirnya, terkait dengan istri itu terbelengkai, artinya tidak terhiraukan seperti itu, Bu Rita. oh begitu ya. Jadi karena Nggih, sibuknya di CGP mengerjakan LMS sehingga istri ya, terbelengkai, nantilah istilah prioritas kedua mungkin seperti itu ya? Ya, iya. oke Pak Ki, bisa panjenengan ceritakan Pak Ki, aktivitas Anda ini, saat ini dalam keseharian ini, saat Oke, ini? iya. Gini Bu Rita, aktivitas saya itu ya pagi itu ada bangun tidur, tentunya sholat subuh Mhm, nggih, sholat subuh. mhm, Kemudian, ada pekerjaan sedikit itu terkait dengan apa itu, harus memberi pakan sapi Bu Rita. Kemudian mmm, setelah itu siap-siap untuk berangkat sekolah. Seperti itu mhm. Bu Rita. Nah iya, kira-kira dari kesibukan panjenengan itu mengerjakan LMS-nya kapan? Mengerjakan LMS-nya itu biasanya saya siang. Mhm, Kemudian juga malam karena tugasnya super banyak menurut saya. Dari tingkatan kemampuan saya seperti itu, Bu Rita. Bahkan kadang-kadang malam itu tidur paling 15 menit, kadang 1 jam. Wah, sungguh capek ternyata, Bu Rita.
Hebat ya Pak, semoga sehat selalu nggih. Gini Pak, Amin panjenengane Bu Rita. amin. Gini Pak, kapan nih bisa ketemu dengan istri kira-kira dari kesibukan panjenengan itu? Kira-kira mungkin bisa ketemu dengan anak, ketemu dengan istri itu ada waktu nggak? Walaupun sebentar gitu? Oh iya Bu, ada. Itu sekitar pukul 5 sore menjelang menjelang maghrib atau setengah 5 menjelang sampai maghrib itu biasanya saya berdua ngobrol di teras itu dengan Mhm, istri. Tapi yo akhir-akhir ini agak jarang Bu ya. Jadi kadang-kadang saya, mmm. apa tuh dengan kesibukan yang lain itu utamanya di sapi tadi kadang karena, waktunya banyak tersita di pengerjaan LMS tadi. Dalam obrolan tadi, apa sudah pernah nggak panjenengan sampaikan tentang tugas-tugas panjenengan untuk saat ini, jadwal-jadwalnya, mungkin sudah pernah dikomunikasikan sama istri? Dulu sudah, dulu sudah. Mhm, Artinya dalam waktu 6 bulan ke depan itu saya ada kegiatan seperti ini dan sangat menyita waktu seterusnya. Nah, mhm, waktu itu oke ya, ndak apa-apa, istri istri menyadari dan ndak apa-apa. mhm mhm. Nah, untuk saat ini bagaimana? Sudah pernah Nah, ngobrol lagi? untuk saat Oh, ini beda kan belum mungkin ya kegiatannya? nggih, Kan belum Bu, saat ini belum. Karena delalah ini, biasanya kan saya itu rukol itu waktunya kan duhur, habis mhm, duhur maaf jam 1. mhm, Nah sekarang, itu kan kadang-kadang, akhir-akhir ini kan jam 8 mulai, mhm, kemudian jam 11 baru mulai, kan nggak tentu nggih, kemudian si istri ini sedikit protes kan begitu, mhm, katanya ketika rukol itu jam 1, mhm. lah ini juga ya itu bagaimana kan begitu berita Ya, belum dikomunikasikan nggih. belum. Kira-kira gimana ini, Mbak? Perlu nggak komunikasi antara suami dan istri? Menurut saya sangat perlu sekali. Perlu Mhm sekali. mhm Karena dengan berkomunikasi ini secara tidak langsung saya yakin nanti akan ketemu titik permasalahannya dan nanti akan ya mungkin untuk bisa memahami satu sama lainnya, begitu. ya, berarti menurut panjenengan komunikasi perlu nggih? Perlu Perlu nggak? sekali, Nggih. perlu sekali. Ya kira-kira sudah ada gambaran apa yang akan panjenengan lakukan, Pak, Ki? Sudah Bu, berarti setelah ini nanti, saya harus melakukan komunikasi terhadap istri. Ya, betul, Pak Ki, saya setuju, Pak Ki. Selain itu, Pak Ki, mungkin ada cara yang lain selain berkomunikasi dengan istri? Cara yang lain, mungkin, kita lebih perhatian dengan istri, seperti Iya, itu. nggih. Gitu. Wujud perhatiannya apa nanti kira-kira? Perhatiannya nanti ya mungkin, kita bisa belikan buah atau apa, kan begitu kan bisa Bu Rita. Ya, Pak Ki. Nggih, Ada cara yang lain mungkin, Pak Ki? saya kira cukup Bu Rita. Cukup, Itu nggih. nggih, Kira-kira cara-cara panjenengan tadi mau dilakukan kapan nih? insyaallah secepatnya Bu Rita, besok mungkin Bu Rita, agar permasalahan ya biar cepat selesai, itu. Semangat Pak Ki ya, semangat Oke. saya dukung dari sini. Nah Pak Ki, sudah ada gambaran apa yang harus panjenengan lakukan tadi ya. Sudah Sekarang Bu. bagaimana Pak Ki? Setelah sudah ada gambaran ini ya, perasaan panjenengan pripun iki? Alhamdulillah, Bu Rita, jadi Mhm, setelah kita diskusi tadi nggih, dengan panjenengan, panjenengan memberikan apa itu, arahan sekiranya apa yang harus saya lakukan kira-kira seperti itu nggih. Jadi saya sedikit alhamdulillah sudah mulai lega, tidak sedikit, sudah mulai lega dan alhamdulillah. lebih nyaman lagi dalam, kehidupan saya Bu Rita. Alhamdulillah nggih. Kira-kira nih komitmen apa yang akan panjenengan lakukan nanti Pak Ki? Komitmen yang saya lakukan yaitu, mungkin saya akan apa ya, akan selalu yaitu apa, untuk berkomunikasi terus ketika ada kegiatan-kegiatan apapun. Siap siap siap, setuju setuju, oke oke oke. Mungkin ada bantuan yang perlu berikan Pak Ki, ada bantuan enggak nih ya, kira-kira untuk
Kalau hal ini mungkin tidak diperlukan Bu, karena cukup dengan saya mungkin ya Bu. Masa minta bantuan pada orang lain, nanti gimana untuk mengatasi istri? Ya mungkin, ada yang perlu menyetop, "Loh ini Pak Gini sudah di luar kendali," mungkin ya istri nggih, Nggih, tadi panjenengan bilang istri nggih? iya istri, Ya ya cukup panjenengan sama istri nggih Pak Gi, nggih nggih. nggih. Kira-kira kapan nih mau disampaikan kepada istri tadi rencananya? Insyaallah besok Bu. Siap, nggih. Siap Pak Gi, saya dukung Oke. dari sini, saya doakan panjenengan nanti menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Amin amin amin. Gimana Terima Pak kasih Bu. sudah ada pencerahan, sudah ada gambaran nggih? Alhamdulillah sudah Bu, Oke, sudah ada gambaran, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. amin. Nggih, mungkin ada lagi yang mau dibicarakan Pak Ki? Sementara cukup ya Bu. Jadi gini Bu, Nggih, misalnya nanti kalau saya ada problem sedikit atau semoga aja tidak Bu ya, mhm, bolehkah saya untuk bisa, apa itu, bercurhat atau berkomunikasi, berdiskusi dengan panjenengan Bu? boleh dengan senang hati, nggih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rita. Sami-sami Pak Ki, nggih. Oke, Selamat beraktivitas kembali. siap.